FIFA memuji perubahan Indonesia di bawah Kluivert yang main rapi dengan ball possession. Tapi dominasi tanpa gol, seperti saat lawan Lebanon, dinilai hanya angka kosong. Tantangan sesungguhnya menanti di ronde keempat. Publik terus membandingkan Vandenberg dengan STY yang dulu bawa progres nyata. Di era Sin, mental dan gaya main Indonesia lebih modern. Selama hasil belum bisa menyamai, bayangan STY akan terus menghantui. Usai gagal di kualifikasi Asia, Vandenberg malah beralasan dengan bahasa Belanda. Publik heran karena masalah komunikasi dulu jadi alasan STY dipecat. Kini PSSI justru hadapi masalah serupa dengan pelatih baru. Legenda Roci Putirai terang-terangan bela Sintayong dan menyindir Bung Towel. Katanya progres yang dibangun STY jauh lebih penting ketimbang sekadar trofi. Ia bahkan berani menantang pengamat itu di satu panggung. Debut Kluivert naik turun dari kalah telak lawan Australia hingga menang tipis atas Bahrain dan China. Tapi kekalahan 0-6 dari Jepang jadi noda besar. Publik masih menunggu, apakah ia bisa bawa Garuda melangkah lebih jauh? Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan penting dari kami. Simak selengkapnya hanya di Timnas Gol ID. FIFA baru-baru ini menyoroti perubahan besar di Timnas Indonesia sejak ditangani Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda itu datang bukan hanya untuk mengganti sosok Sintayong, tapi juga membangun identitas baru Garuda. Filosofi yang ia bawa jelas, permainan berbasis penguasaan bola, rapi dalam membangun serangan, dan disiplin di lini pertahanan. Hasil uji coba memperlihatkan arah itu mulai terlihat. Saat melawan Lebanon, Indonesia mencatat penguasaan bola fantastis sampai 81%. Sayangnya, dominasi itu tidak berbuah manis. Dari 9 tembakan yang dilepaskan, tak satu pun yang tepat sasaran. FIFA langsung menyoroti fakta ini, menyebut bahwa kontrol permainan tanpa hasil konkret hanya akan jadi angka kosong di atas kertas. Kreativitas, variasi operan, dan ketajaman serangan jelas masih jadi PR besar. Namun Kluivert tidak hanya fokus pada serangan, ia juga bereksperimen dengan lini belakang. Kevin Dix, yang biasanya bek kanan, ditarik jadi bek tengah mendampingi J. Ijaz. Komposisi ini ditopang nama-nama berpengalaman seperti Jordi Amat, Justin Hubner, Max Hilger, hingga Rizky Ridho. FIFA menilai kombinasi pemain Eropa dan lokal ini memberi keseimbangan antara pengalaman dan energi muda, sesuatu yang jarang dimiliki Indonesia sebelumnya. Tantangan nyata akan datang pada Oktober 2025. Indonesia dijadwalkan menghadapi Arab Saudi dan Irak di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Meski begitu, Kluivert tetap optimis. Ia mengaku puas dengan respon cepat para pemain. Menurutnya, mereka bisa beradaptasi dengan gaya main baru lebih cepat dari yang ia bayangkan, bahkan bisa mengeksekusi instruksi dengan fantastis. Bagi Kluivert, hal itu adalah modal terpenting sebelum masuk fase krusial kualifikasi. FIFA pun menutup laporannya dengan catatan penuh harapan. Perjalanan Indonesia menuju 2026 memang masih panjang, tapi pondasi yang sedang dibangun sekarang bisa jadi batu loncatan besar. Nama Sintayong masih saja jadi perbincangan hangat meski ia sudah tak lagi bersama Timnas Indonesia. Setiap kali Gerald Vandenberg mendampingi Garuda Muda, publik seolah tidak bisa menahan diri untuk membandingkan keduanya. Pengamat sepak bola Wesley Hutagalung menyebut perbandingan ini sah-sah saja. Katanya, normal jika supporter memakai pencapaian lama sebagai tolok ukur harapan baru. Dalam olahraga, kenangan akan momen besar memang sering jadi bahan pembanding. Apalagi, sejak awal, federasi kerap mengumbar janji soal target yang lebih tinggi. Jadi ketika kenyataannya tidak sesuai ekspektasi, wajar kalau publik kembali menoleh ke masa lalu dan bertanya-tanya, apakah pergantian pelatih ini benar langkah tepat? Wesley juga menekankan bahwa penilaian fans tidak berhenti pada hasil akhir, mereka juga melihat cara bermain. Di era Sin, ada progres yang jelas terlihat. Gaya main lebih modern, mental lebih teruji, dan timnas muda bisa tampil percaya diri melawan tim besar Asia. Itu yang membuat banyak orang masih menaruh hormat padanya. Jadi ketika federasi memutuskan berpisah, banyak yang merasa ada sesuatu yang janggal. Menurut Wesley, alasan resmi federasi pun kurang meyakinkan. Publik merasa tidak puas dengan jawaban yang diberikan, seolah ada hal yang ditutup-tutupi. Bahkan cara komunikasi federasi justru menambah beban bukan meredakan pertanyaan. Ironisnya, ketika mereka menyebut punya pelatih terbaik untuk saat ini, label itu malah jadi harga mahal yang harus dibayar. Sebab kalau hasil di lapangan tidak sesuai klaim, kritik publik akan lebih keras.
Singkatnya, membandingkan STY dengan Vandenberg adalah hal yang tak bisa dihindari. Selama prestasi belum bisa menandingi apa yang sudah dicapai sebelumnya, bayang-bayang Sintayong akan terus menghantui. Kegagalan timnas U23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia jadi pukulan telak. Dari situ, PSSI pun punya setumpuk catatan evaluasi yang harus segera dibereskan. Salah satu yang paling banyak disorot tentu saja sosok pelatih kepala, Gerald Vandenberg. Ia baru resmi ditunjuk sejak Januari 2025, tapi anehnya baru menggelar latihan perdana pada Juni. Rekam jejaknya pun dipertanyakan. Sebelum datang ke Indonesia, pria 61 tahun itu lebih sering jadi asisten pelatih teknik di Belanda. Catatan terakhirnya sebagai pelatih kepala bahkan sudah lama sekali, tepatnya tahun 2008. Masalah makin jelas terlihat di ajang kualifikasi. Pada laga pembuka melawan Laos, Vandenberg memilih menjelaskan kekecewaannya dengan bahasa Belanda. Keputusan itu langsung jadi bahan perbincangan, karena mayoritas pemain maupun media lokal jelas tidak paham. Kondisi semakin runyam setelah Indonesia kalah 0-1 dari Korea Selatan. Lagi-lagi Vandenberg berbicara dengan bahasa Belanda, kali ini ditemani penerjemah Matthias Ibo. Ia mencoba menjelaskan bahwa tim sebenarnya sudah melakukan banyak hal. Hanya saja fisik pemain tidak mendukung karena jarang mendapat menit bermain di kompetisi. Publik jadi teringat pada alasan pemecatan Sintayong sebelumnya. Salah satu poin yang ditegaskan PSSI saat itu adalah masalah komunikasi, karena Sin hanya menguasai bahasa Korea. Ironisnya, Vandenberg justru menghadirkan masalah serupa. Bedanya, kini bahasa Belanda yang dipilih, bukannya bahasa internasional seperti Inggris. Alhasil, yang muncul di benak banyak orang adalah pertanyaan besar. Kalau kendala komunikasi jadi alasan Sin harus angkat kaki, kenapa sekarang PSSI menghadapi hal yang sama dengan Vandenberg? Evaluasi ini jelas bukan sekadar soal hasil di lapangan, tapi juga soal bagaimana pelatih bisa menyampaikan visi dan strategi dengan jelas kepada pemain. Nama Sintayong memang sudah lekat di hati banyak pendukung timnas Indonesia. Meski kini sudah tidak lagi menukangi Garuda, warisan yang ia tinggalkan masih sering jadi bahan perdebatan. Ada yang merasa ia gagal memberi trofi, tapi banyak juga yang yakin Sin sebenarnya sedang membangun pondasi kuat untuk masa depan. Salah satu yang paling lantang membela tentu saja legenda timnas Indonesia, Roji Putirai. Roji terang-terangan menilai hanya ada 2 pelatih timnas yang benar-benar layak dipuji, Luis Milla dan Sintayong. Menurutnya banyak hal positif yang lahir selama era Sin. Ranking FIFA naik, pemain muda berkembang, hingga mental dan karakter tim perlahan terbentuk. Hal-hal semacam ini sering tidak dilihat oleh publik yang hanya terpaku pada trofi. 1 kali juara tapi habis itu hilang 3 tahun, buat apa? Mending seperti sekarang, ada progres terus, ucapnya. Yang bikin suasana makin panas, Roji juga menyinggung pengamat sepak bola yang kerap mengkritik Sin, yaitu Bung Towel. Ia sampai berani menantang ingin satu panggung dengan pria yang sering muncul di layar kaca itu. Saya cuma pengen tanya, pernah main bola? Pernah dilatih? Kalau enggak, ya jangan sok tahu, kata Roji tegas. Menurutnya membentuk karakter dan mengubah pola pikir pemain ke arah yang lebih modern itu bukan pekerjaan mudah, butuh waktu, kesabaran, dan ketegasan. Ia sendiri yang kini melatih di akademi, mengaku merasakan betul sulitnya proses itu. Karena itulah, ia tidak habis pikir mengapa ada pihak yang justru menyepelekan kerja keras Sin hanya karena tidak ada piala yang dibawa pulang. Roji menegaskan bahwa yang sedang dibangun Sin adalah fondasi jangka panjang, bukan sekedar pencapaian instan. Dan buatnya, kritik Bung Towel serta pihak lain yang menyerang Sin tanpa melihat progres nyata hanyalah komentar kosong yang tidak berdasar. Sejak resmi menggantikan Sintayong pada Januari lalu, Patrick Kluivert jadi sorotan besar. Nama besar ex-striker Belanda itu awalnya bikin publik penasaran, bisakah ia mengangkat timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi? Debut Kluivert langsung menguji nyali. Bertandang ke Australia, Garuda harus menelan kenyataan pahit kalah telak 1-5. Start yang berat, tapi ia cepat menebusnya di laga kedua. Bermain di Gelora Bung Karno, Indonesia berhasil menang tipis 1-0 atas Bahrain. Kemenangan itu jadi sinyal awal bahwa ada harapan. Lalu, Indonesia kembali meraih hasil positif dengan menumbangkan China, lagi-lagi dengan skor tipis 1-0.
Sayangnya, momentum itu runtuh ketika Garuda bertemu Jepang di laga pamungkas grup C. Hasilnya cukup menyakitkan. Kekalahan telak 6 gol tanpa balas. Tapi meski kalah besar, Indonesia tetap bisa lolos ke ronde keempat berkat posisi keempat di klasemen. Jadi, kekalahan itu tidak sepenuhnya menutup peluang ke depan. Setelah itu, ada 2 laga FIFA Matchday yang dimainkan di Gelora Bung Tomo. Di satu sisi, Indonesia menang melawan China Taipei, hasil yang memberi tambahan percaya diri. Tapi, di sisi lain, ketika menghadapi Lebanon, timnas cuma bisa imbang tanpa gol meski tampil lebih dominan. Pertandingan itu justru memperlihatkan kelemahan nyata, dominasi bola tinggi tapi minim peluang berbahaya. Dari rangkaian 6 laga ini, jelas terlihat kalau rapor Kluivert masih campur aduk. Ada kemenangan yang bikin optimis, tapi juga kekalahan telak dan hasil imbang yang menyisakan tanda tanya. Yang pasti, perjalanan Kluivert bersama Garuda masih panjang. Laga-laga krusial di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia akan jadi ujian sebenarnya. Apakah ia bisa membuktikan diri dan menjawab keraguan? Atau justru akan terus membuat supporter gelisah menunggu hasil nyata?